Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan bacaan yang tadi kita baca. Juga ini pesanannya Mas Daru. Jadi juga Matius 23 seperti yang kita baca tadi memang sebuah teguran Tuhan Yesus Kristus kepada ahli Taurat dan para pemuka agama pada saat itu. Dan mungkin kalau bagi kita juga bisa jadi teguran bagi kita pada saat ini. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya teguran Tuhan Yesus kepada mereka cukup keras dan mungkin dapat dikatakan sangat keras. Tetapi ada satu peluang yang luar biasa dari para pemuka-pemuka agama ini. Karena pada Matius 23 bagian awal, Tuhan Yesus memuji apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, sebab ini turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Jadi ada satu sisi apa yang diajarkan oleh para pemuka-pemuka pada masa itu, orang Yahudi pada saat itu, jempol untuk dilakukan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang penting dalam hal ini. Pada satu sisi kita kalah 2 langkah dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka sudah mengajarkan yang baik, cuma mereka belum melakukan. Mereka sudah membuat aturan-aturan yang baik, cuma mereka belum melakukan. Tetapi kita pada saat ini punya PR. Kita baru mau merevisi, melakukannya masih PR berikutnya toh. Jadi kita bebannya lipat, dan ini perlu kita sadari bersama. Kalau ahli Taurat mereka dikritik oleh Tuhan karena tidak melakukan, tapi kita sekarang baru akan membuat dan perlu kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus Kristus menyetujui apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu, ajarannya. Nah sekarang tata gereja kita, peraturan-peraturan yang akan kita buat juga, pertemuan-pertemuan yang kita buat juga, perlu kita pikirkan apakah itu juga nanti berkenan kepada Tuhan. Sebuah catatan yang penting bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terutama peserta sidang dan seluruh jemaat yang kasih Tuhan, tentu ini PR yang harus kita selesaikan bersama karena tidak bisa berhenti kita pada titik ini. Tata gereja yang kita buat menurut saya, ataupun apapun produk yang akan kita buat baik dalam gereja lokal, kita klasikal dan sinodal, menurut saya harus berkenan kepada Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan dan menuju kepada Tuhan, mengarahkan orang kepada Tuhan. Dan karena itu, seperti yang diajarkan Tuhan, kita harus melakukannya, mendasarinya dengan hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi apa yang kita buat harus mengarahkan orang untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kemampuan mereka masing-masing, seperti yang kita lihat dalam hukum kasih. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan banyak hal yang akan kita buat bersama-sama dalam perhatian, supaya kebenaran Tuhan Yesus Kristus tidak kena juga pada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Mas Daru dan teman-teman tadi, kita dapat melihat sebenarnya banyak kata-kata atau perenungan dari beberapa pihak tentang tata gereja dan tata laksana gereja kita. Ada beberapa yang memang belum membaca, ada yang sudah membaca bingung, ada yang baru membaca beberapa bulan yang lalu dan sebagainya, atau bahkan hari kemarin baru dibaca. Jadi ada banyak hal yang bertemu di situ. Tetapi paling tidak ada beberapa raksanan yang perlu kita pertimbangkan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa seringkali tata gereja, peraturan itu terasa kolot dan tidak dinamis, sehingga menjadikan orang-orang atau golongan muda atau orang-orang yang berpikir lebih cepat mempertanyakan kemungkinan besar tata gereja untuk mempertahankan status quo para kleros. Tentu ini menyakitkan. Tapi ada juga benarnya, ada kemungkinan besar tata gereja dibuat untuk menguatkan status para kleros. Dan ini patut menjadi perenungan bagi kita semua. Karena ini seringkali menjadikan beberapa orang frustasi. Karena itu menurut saya tata gereja perlu membuka diri
untuk selalu ada ruang untuk analisa teologis yang kritis, kreatif, dan juga dialog teologis yang sangat luar biasa di sana, sehingga mengedepankan tujuan utama gereja Tuhan, yaitu kerajaan Allah, di mana segala sesuatu yang indah, yang kasih itu tercipta, dan sejahtera bukan hanya bagi kita, bagi seluruh ciptaan yang tercipta. Jadi sehingga rasanya jemaat yang mengatakan tata gereja itu kolot, sulit, rigid, tidak berkembang dan sebagainya, kita harus membahasnya supaya tidak seperti itu lagi, tetapi berkembang lebih dinamis. Tata gereja pada titik tertentu harus diakui bahwa itu membatasi, dan memang kenyataannya tata itu dibuat untuk membatasi banyak hal, dan kita akan membatasi itu. Tapi saran saya, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi membatasi untuk ruang yang membatasi. Jadi dengan demikian tata gereja membuka lebar kemungkinan yang kemungkinan besar besar. Tata gereja GKJ mesti membatasi dengan tata gereja GKI, Katolik, atau mungkin agama-agama lain pasti membatasi. Tapi bagaimana kalau kita mengupayakan tata gereja kita bersifat ekumenis, di mana banyak ada kemungkinan dialog dengan gereja-gereja lain, dengan umat beragama lain. Di sini khususnya dari Laut, dari Kapital Desa juga Laut, dari umat lain juga. Bagaimana tata gereja ini kita buat untuk membatasi orang-orang yang suka membatasi, sehingga tata gereja bisa menjadi tata gereja yang merdeka, yang memerdekakan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tentu hal ini menantang bagi kita semua. Kita perlu mengupayakannya ini menurut saya. Bagian terakhir menurut saya, tata gereja juga harusnya inspiratif. Tata gereja, ketika orang membaca tata gereja kita, hendaknya itu memicu orang untuk berpikir lebih aktif, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi bagaimana kita mengupayakan tata gereja kita seinspiratif mungkin, sehingga menimbulkan banyak kemungkinan lain yang indah yang muncul di masa depan. Untuk ini kata-kata yang bersifat membatasi perlu kita renungkan. Apakah kata itu tepat atau tidak? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tata gereja menurut saya memang harus menjadi inspirasi, bersumber dari iman kita dan menginspirasi iman kita untuk terus bergerak ke depan dan menjadikan gereja semakin dekat dengan Tuhan. Jadi harapan saya juga tata gereja harus mendewasakan kita, menginspirasi kita senantiasa, dan menjadikan kita semakin bergerak kepada Tuhan. Bagian terakhir, tata gereja harus mampu berdialog dengan budaya, yaitu pertimbangan budaya, terutama kejawaan kita harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menjawabkan kita atau eksklusif Jawa, tetapi kita untuk bahasa, budaya, cara, rasa Jawa dalam menuturkannya dalam kata-kata yang tidak kita buat, supaya jemaat yang punya latar belakang budaya Jawa berpikir dengan cara Jawa dan dengan enak menerima. Pertimbangan budaya Jawa dalam rangka komunikasi iman lebih nyaman pada masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tata gereja kita juga hendaknya dapat menjadi teladan bagi kita semua dan juga bagi umat-umat lain. Kita mempunyai tantangan ini. Tata gereja harus mencerminkan misi ilahi, sehingga banyak orang dapat berbondong-bondong bersama-sama dengan kita, atau kita bersama-sama dengan mereka berjalan menuju Tuhan. Kita harus menjadikan gereja kita dan diri kita sendiri teladan kehidupan yang indah bagi orang lain. Akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu hendaknya kita catat supaya kita semua tidak ditegur oleh Tuhan. Selama bersidang dan kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kita dan akan selalu memberkati. Utamakan kasih dalam segala hal. Tuhan memberkati saat itu.